warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di acara siang hari ini. Kemudian juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita semua, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri, keluarga, dan para sahabat, dan juga untuk kita semua para pengikutnya yang semoga selalu istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Amin. Amin. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada calon pengantin wanita, yaitu Kaila Aisyah Maharani bersama ayahanda dan ibunya, yaitu Bapak Sudarmadi dan Ibu Andria Haryani beserta keluarga besarnya Kaila juga. Kemudian juga selamat datang juga kepada keluarga besar Abdul Rahman, keluarga besar Daniel, kemudian juga para tamu undangan di sini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan juga terima kasih atas waktunya, atas ketersediaannya yang sudah bisa menghadiri acara pada siang hari ini, yaitu acara perkenalan keluarga agar lebih dekat ya antara keluarga calon pengantin pria, yaitu Fikra Ulfa, dan calon pengantin wanita, yaitu Kaila. Izin sebelumnya, sebelum kita mulai acara, perkenalkan terutama untuk keluarga Kaila. Mungkin kalau yang lain udah pada tahu lah ya, keterlaluan juga sih kalau nggak tahu ya. Nama saya Gaza, saya di sini double job sebagai kakak sekaligus MC. Karena ini adalah proyek MBG, makan siang bergizi gratis. Jadi MC-nya juga MC MBG. Baik, untuk agenda pertama langsung aja sambutan singkat dari orang tua calon pengantin pria, yaitu Bapak Helani Tanpura alias bapak saya sendiri. Untuk beliau kami persilakan. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Yang saya hormati Bapak Sudarmadi dan juga Ibu Andria, juga pada bapak-bapak keluarga besar dari Kaila semua, juga kepada kakak saya dan seluruh keponakan-keponakan saya. Mohon maaf Pak, keluarga besar kita ini juga belum hadir semua sebetulnya gitu. Kebetulan kita nih beberapa orang memang kemarin terkena ada yang sakit, kakak saya juga Pak. Saya ulangi lagi, berkendala teknis di luar dugaan. Mudah-mudahan ini bukan menjadi penghalang seterusnya dan ini menjadi kemudahan seluruhnya. Ya, saya yakin bahwa inilah keluarga saya. Kakak-kakak saya di sini, ponakan-ponakan di belakang, dan itu adalah anak-anak saya di tengah itu. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Alhamdulillah bisa hadir. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pada hari ini kita bisa berkumpul dan dimudahkan untuk hadir di sini. Juga kami mohon maaf, semula memang mau di rumah kami di Jatibumi, namun ada beberapa kendala, ya akhirnya kami tidak di sini. Di samping itu juga keluarga kami juga ada di Bogor, di Jakarta, dan ada juga di Tangerang. Nah, cuma kebetulan di Tangerang saya ini baru tadi pagi di telepon dan bilang bahwa dia ini ada sakit, jadi tidak bisa hadir juga. Mudah-mudahan kita doakan semua yang sakit dimudahkan dan disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, bahwa pertemuan ini bukan pertemuan yang boleh dibilang kebahagiaan bagi kita untuk mempertemukan kedua keluarga, bukan sekedar dua insan yang kita akan nikahkan, tapi kita menyatukan seluruh keluarga di keluarga. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah dan diberkahi Allah dan dimudahkan jalan menuju pelaksanaan ibadah ini nanti. Kalau boleh cerita sedikit bahwa kita ini keluarga bersembilan, jadi orang tua saya
saya dulu namanya Teh Abdul Rahman dan ibunya Siti Khadijah. Meninggal waktu itu bapak saya ketika mau melahirkan anak saya itu. Dan yang terakhir ibu saya di tahun 22 ya, 2021 ya. Kita bersembilan dan itu anak pertama, kedua, ketiga itu berurutan gitu. Nanti dikenalkan lebih dekatnya oleh dipanggil oleh saya itu. Nah, dari semua ini melahirkan di sana ada ponakan dan cucu-cucu di belakang itu, dan ini juga belum hadir semua. Ditambah nanti dari istri saya namanya Pak Umar Daniel, beliau juga wafat hampir berdekatan tahun berapa wafatnya? 2016 ya. Dan ibu namanya Sutarmi Sutalaksana tahun 2017. Nah, jadi dari sinilah mudah-mudahan saya belajar dari kakak-kakak saya juga untuk meningkatkan dua keluarga, di mana kita juga, kakak saya, besar-besar kakak saya juga pada dekat, dan kita berharap juga saya mau begitu. Mudah-mudahan kita ini semua bisa menjalin hubungan lebih jauh lagi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melancarkan niat kita untuk menyatukan anak-anak kita bisa berumah tangga sakinah mawaddah warahmah depannya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak saya sendiri. Kemudian agenda selanjutnya yaitu sambutan singkat dari orang tua calon pengantin wanita. Pada Bapak Sudarmadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya. Maaf saya buka kaitannya dulu. Yang saya hormati Pak Herlan beserta Ibu dan keluarga besar semuanya, dan keluarga saya yang hadir, terima kasih banyak menyempatkan hadir hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya ayahnya dari Kaila, Pak Sudarmadi, beserta Ibu Andrea Haryani, mengucapkan terima kasih pada yang sebesar-besarnya atas undangan dan sambutan hangat dari keluarga Pak Herlan dan beserta Ibu. Sungguh kami merasa senang dan berbahagia bisa bertatap muka langsung dengan keluarga besar Bapak dan Ibu hari ini. Kedatangan kami sekeluarga hari ini adalah untuk memenuhi undangan silaturahmi, sekaligus akan memperkenalkan diri keluarga besar kami dari pihak Kaila Aisyah Maharani secara lengkap. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan anak-anak kita Kaila Aisyah Maharani dan Fika Orfa yang insya Allah akan melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Semoga niat baik anak-anak kita ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari hanya nanti telah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kami yakin dengan dipertemukannya Kaila dan Orfa, berarti Allah juga menyatukan dua keluarga besar kita. Insya Allah ini akan menambah saudara, menambah rezeki dan menambah kebahagiaan kita bersama. Demikian saya sampaikan sekali lagi, terima kasih atas kebaikan jamuan dan kehangatan dari keluarga
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sudarmadi atas sambutannya. Kemudian kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu mungkin banyak saudara-saudara, om, tante di sini mungkin nggak tahu ya. Ini kok tiba-tiba udah ada tanggal, tiba-tiba kok udah ada mau pernikahan. Ini calonnya siapa misalnya? Proses awalnya kayak gimana? Mungkin kan banyak yang bertanya-tanya ya. Mari kita kupas tuntas lebih dalam, kita cek, recheck. Kita cross check langsung kepada terduga pelaku Fikrah Aufa. Pada Fikrah Aufa kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala wa salihin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu, amma ba'd. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Kaila, kepada Bapak Didi, dari Ibu Andrian, kepada Oma, Rehan dan seluruh keluarga Kaila atas kesediaannya untuk datang kepada acara hari ini. Dan semoga dengan sebab acara ini keluarga Aufa dan juga keluarga Kaila bisa menjadi lebih akrab dan dekat, dan semoga bisa menjalin tali silaturahmi dengan lebih baik lagi setelahnya. Amin. Sebelum kita masuk ke cerita utamanya, mungkin minta doa restunya dulu dari semua, dari tante, dari Uwa, semua dari keluarga Kaila juga. Semoga acara Aufa dan Kaila bisa terlaksana dengan lancar sampai hari H nanti, dan juga akan mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oke, selanjutnya mungkin masuk ke cerita kita. Jadi awalnya kita ini satu kantor istilahnya. Kita Aufa masuk di suatu sekolah yang bernama Ta'limi Ali bin Abi Thalib. Itu di daerah Jati Asih. Nah, waktu Aufa masuk itu Kaila sudah lebih masuk duluan, sekitar kurang lebih 3 tahun lebih awal. Nah, di situ Aufa masuk tahun 2024 bulan Oktober. Nah, awal masuk Aufa sendiri belum ada niat untuk menikah sama sekali awalnya. Tapi ya setelah kurang lebih setahun lamanya, itu pun setahun pertama Aufa juga belum tahu sama sekali siapa Kaila, belum pernah dengar juga namanya. Tapi setelah setahun berlangsung, akhirnya ada salah seorang rekan kerja yang kebetulan beliau juga punya istri di sekolah yang sama. Jadi rekan kerja ini guru laki-laki, dia punya istri guru perempuan di sekolah yang sama. Nah, guru ini, rekan kerja ini, dia sering, memang karena tahu Aufa belum nikah, jadi dia sering nyebut-nyebut nama beberapa guru perempuan yang belum nikah juga. Sering rekomendasi lah, ini belum nikah nih, yang ini belum nikah. Nah, kebetulan waktu itu yang disebut salah satunya Kaila. Nah, itu pertama kali Aufa dengar nama Kaila itu. Awalnya ya mungkin cuma menerima, oh iya ada nama Kaila, tapi setelah dijelaskan lebih lanjut dan cari-cari info juga, kok kayaknya tertarik sih. Akhirnya semenjak itu mulai cari info lebih dalam juga, ya mulai nanya-nanya lah ke guru-guru yang lain juga, dan ya pimpinan sekolah juga ditanya juga, ada yang mungkin ada yang lebih kenal. Ya udah lebih banyak tahu infonya, dan alhamdulillah semakin tertarik. Akhirnya pada suatu malam Aufa memberanikan diri untuk ngobrol sama mama papa, untuk
menyampaikan bahwa sepertinya Alfa udah siap nih untuk nikah dan memang sudah ada calonnya yang tertarik gitu. Akhirnya, ya kan awalnya ngobrol dulu sama Bapak, gimana kalau misalnya mulai proses ta'aruf, boleh enggak? Akhirnya Mama sama Papa bahkan malah mendorong lah, iya silakan, coba ta'aruf dulu. Oke, akhirnya mulailah dengan proses awalnya mungkin ngobrol dulu dengan beberapa rekan guru untuk mencoba di perantara, untuk menjadi perantara ke Kaila, karena kan kita prosesnya ta'aruf ya kan, istilahnya lebih resmi lah, jadi butuh perantara. Nah dari situ alhamdulillah kita akhirnya tukar CV, dan setelah tukar CV akhirnya dapat juga nomor Pak Didit dan juga alamatnya. Setelah ditanyakan, Alfa menghubungi Pak Didit juga, gimana dibolehkankah untuk datang ke rumah untuk menyampaikan maksudnya. Alhamdulillah dibolehkan, dan akhirnya datanglah Alfa ditemani dengan salah seorang guru ke rumah Pak Didit untuk pertama kalinya. Nah di situ kita pertama kali mungkin pertama kali ngobrol juga dengan Kaila, dengan bapak, dengan ibu. Di situ ya kurang lebih beberapa jam, 4 jam mungkin, 3 jam 2 jam 3 jam lah mungkin di sana. Pertama ya ngobrol-ngobrol dengan bapak ibu, saling mengenal, tanya-tanya pertanyaan yang mungkin harus ditanyakan. Terus setelah itu lanjut ngobrol berdua dengan Kaila, dan memang setelah pertemuan pertama itu, setelah ngobrol juga dengan Kaila juga rasanya cocok dengan Kaila juga, dan nggak tahu mungkin Kaila juga merasa seperti itu juga apa nggak tahu. Bawa dukungan lo kayak apa? Alhamdulillah waktu itu Alfa merasa cocok dengan Kaila, dan saat itu juga pertama kali Alfa melihat wajah Kaila, karena kalau di sekolah Kaila pakai cadar, jadi di situ pertama kali kenal Kaila. Setelah pertemuan pertama itu yang alhamdulillah lancar, pertemuan kedua kita setelah beberapa bulan, mungkin itu sekitar 2 bulan mungkin ya, 2 bulan, akhirnya Alfa datang lagi ke rumah Kaila untuk ngobrol lebih lanjut lah, untuk saling tanya-tanya lagi. Mungkin ada pertanyaan yang sebelumnya terlewat, akhirnya ditanyakan di situ. Dan Alfa sendiri juga sama Kaila mungkin merasa lebih cocok lagi di situ. Dan sampai akhirnya kita lanjut ke proses ta'aruf yang lebih dalam lagi melalui perantara Bu Santi, atau kita biasa nyebutnya Bunda Ikrom. Beliau rencananya mau hadir tapi mungkin belum datang saat ini. Nah dengan perantara Bunda Ikrom itu alhamdulillah prosesnya lebih lancar, dan akhirnya ditentukanlah kita sering bertemu bertiga, Alfa, Kaila, dan Bunda Ikrom itu bertemu secara bertiga langsung, dan akhirnya ditentukanlah tanggalnya untuk khitbah atau lamaran. Itu juga setelah Papa dan Pak Didit ngobrol atau telepon langsung, akhirnya tentukan waktu itu khitbahnya tanggal 15 Februari. Dan khitbah waktu itu kita hanya keluarga inti Alfa dan juga keluarga inti Kaila dan beberapa tante dari Kaila. Alhamdulillah lancar acaranya, dan alhamdulillah lamarannya diterima tanggal 15 Februari itu. Dan di pertemuan itu juga akhirnya kita memutuskan tanggal pernikahannya, yang semula tadinya kita mau di tanggal 27 Juni, namun karena tabrakan dengan agenda di sekolah, akhirnya kita tentukan tanggal 28-nya, tanggal 28 Juni 2026. Ya, setelah itu ya mungkin cuma segitu doang sih ceritanya. Cuma sampai di situ, setelah ya dari situ kita mulai rencana cari-cari gedung, cari-cari WO dan lain segala macamnya, sampai akhirnya, dan di situ juga kita menentukan akan ada pertemuan keluarga ini yang sekarang alhamdulillah akhirnya terlaksana juga. Tadinya rencananya setelah Lebaran, dan akhirnya qadarullah atas beberapa
alasan jadinya hari ini terjadinya, dan alhamdulillah kita semua bisa berkumpul juga di sini sekarang. Alhamdulillah, mungkin kalau mau tanya update terakhir tentang persiapan pernikahannya, alhamdulillah mungkin sekitar 80% lah, karena kemarin juga Ova baru ke KUA dan alhamdulillah sudah dapat nomor penghulunya dan jamnya juga sudah fix, insya Allah tanggal 26 Juni di jam 8 untuk akad. Tanggal 28 Juni di jam 8 untuk akadnya, insya Allah. Baik, mungkin segitu ceritanya dari Ova. Setelah ini Ova kembalikan kepada MC. Sebelumnya jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Alhamdulillah, akhirnya ternyata kita clear ya, ternyata dari Ova ternyata begitu ceritanya. Jujur sebagai kakak, saya juga baru tahu sih prosesnya kayak gini. Karena kan Ova Jati Bening, saya Depok. Nah ini kalau kata Ova kayak gitu, coba kita klarifikasi nih ke Kayla. Emang benar kayak gitu? Maksudnya emang Kayla sendiri sebenarnya setuju apa? Ini soalnya Ova kayak dari tadi ngomongnya pede banget ya. Alhamdulillah saya tertarik, Kayla juga tertarik. Oh kita klarifikasi dulu dong, nggak bisa kayak gitu. Nggak boleh dari satu arah doang. Coba kita tanya aja ke Kayla. Kayla yang mana? Kayla yang mana ya? Kayla ada sih tuh di belakang tuh di Kayla. Kewa. Itu kewa. Coba mungkin banyak yang belum tahu juga Kayla yang mana. Boleh silakan Kayla. Sedikit ya, singkat aja. Bener atau enggak sih sebenarnya? Tertarik atau enggaknya? Boleh berdiri di situ aja, nggak apa-apa kalau malu depan kamu. Silakan Kayla. Boleh tepuk tangan dikit ya biar nggak tegang Kaylanya. Ayo Mbak Kayla. Di atas aja Kak, Kakak di atas Kak. Anggap aja ini anak-anak semua Kayla. Asik. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya mungkin kalau dari Kayla sedikit aja Bapak Ibu semua yang tadi diceritain Kak Alfay, ya benar cerita. Mungkin karena taruh juga ya, jadi kisahnya juga nggak jauh-jauh dari tukar CV, tanya-tanya gitu. Tanyanya bukan siapa aja tuh, orang tuanya juga nanya. Oh iya, waktu itu juga setelah tanya ke Kak Alfanya, akhirnya Kayla juga tanya ke lingkungan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah, terus juga sempat tanya ke Bapak Ibu Kak Alfa juga. Tapi emang bener, Kaylanya tertarik juga sama Ova. Jangan sampai klaim satu arah doang dari Ova-nya nih. Ya bismillah, setelah ngobrol-ngobrol terus tanya-tanya, alhamdulillah Kayla merasa cocok sih. Alhamdulillah, ternyata beneran ya. Jadi ternyata nggak cuma satu arah doang nih, jadi bisa diklaim lah oleh Ova ternyata memang dua arah tertarik begitu. Ada lagi mau sampaikan Kayla mungkin? Ada yang mau Atau nanya? mungkin ada yang mau tanya dari harus siap apanya nih? Harus siap ditanya. Ada yang mau nanya nggak? Ada ya. Cukup ya takut. Kayla ada mau sampaikan lagi? Atau dari om tantenya Kayla mungkin ada yang mau nanya? Tuh mulai ada yang mau nanya tuh. Ya, malu. Kaisa nggak mau tanya. Kenapa Kaisa bisa tertarik dengan Kak Alfa? Ayo. Pastinya tertarik dong Kak Kaisa, iya kan? Boleh dijawab Kak Kaisa, silakan. Aduh. Ayo Kak. Kalau ditanya kenapa tertariknya, yang pertama, Kayla sih carinya yang dari agamanya dulu pertama. Tuh. Terus Masya Allah juga Kayla lihat, Insya Allah Bapak Alfa juga baik. Terus juga setelah kenal lebih jauh, setelah kenal tanya-tanya sama lingkungannya Kak Alfa gimana, itu juga alhamdulillah. Bagus semua. Insya Allah beliau akhlaknya juga baik, paling itu sih. Mungkin ada yang mau nanya lagi dari audiens? Kita kupas tuntas aja dong. Buat Alfa ini apa sih? Nanya ke Alfa-nya.
Ayo. Udah ada calon ya. Simple. Simple juga. Ada jodoh yang lebih TKW mungkin. Gak Ada ada lagi mungkin mau tanya audiens, audiens. sepupu, om tante, kakak, adik, semua nggak ada ya? Atau mau tanya ke Alfa nih, kasihan masa kalian doang yang tanya, Alfanya nggak ditanya ya? Oh Heru mau nanya Heru. Udah oke, Kaila. Terima kasih Kaila. Kaila itu masih dipanggil Aisyah. Oh iya. Ya, jadi FYI, kita kan manggilnya Kaila nih. Tapi di rumah sebenarnya Kaila itu dipanggilnya Aisyah. Begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Itu FYI. Oke. Oh ada tambahan dari bapak saya sendiri. Ya sedikit saja, mungkin kita juga kaget seperti yang cerita Aufa tadi, emang kita nggak tahu apa tadi. Orang dia nggak pernah main, SMA juga jalan keluar, tiba-tiba di abad ini kita nggak tahu, tiba-tiba bilang sama kita nih mau nikah. Tapi emang itu desakan dari saya juga, pokoknya umur 25 harus sudah nikah. Sedangkan saya juga nggak tahu tuh dia udah punya calon atau pernah main, jadi kan nggak tahu. Tapi alhamdulillah akhirnya Allah juga pertemukan dan jodoh. Kalau tadi pertanyaannya apa, kok masih muda gitu? Alhamdulillah juga. Jadi saya sedikit cerita kayak Gaza ini sebetulnya dengan Tracy istrinya, nah itu ada pesan saya di belakang. Tadinya beliau mau duluan gitu, tiba-tiba dipotong nih sama anak saya kedua Ivi nih. Tiba-tiba nih Giri nih melamar ke saya sama kayak tadi Aufa tuh, dia mau sama saya. Ya karena saya tahu ada 3 hal yang harus dipercepat, tidak ada halangannya. Salah satunya adalah soal pernikahan. Saya lihat semuanya sudah memenuhi syarat, ya saya duga akhirnya duga beliau kurang lebih umurnya udah sama kayak Kaila seperti ini. Gitu. Nah atas dasar itu soal rezeki itu Allah sudah tentukan semuanya sudah. Jadi saya bilang ya alhamdulillah sesuai target saya, walaupun 25 tahun 6 bulan alhamdulillah tercapai. Mudah-mudahan semua diberikan kemudahan dan diberikan rezeki yang mudah, kesehatan dan seluruhnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sedikit cerita juga, saya juga sebenarnya pas ditelepon pertama kali, ini Aufa jadinya nikah Juni ya. Hah? Cepet banget sih Juni. Gitu ya, karena kita masih karena ta'aruf ya, kita kan masih sangat awam ya, terutama orang-orang Indonesia kan biasanya dengan adat istiadatnya biasanya ada acara lamaran, misalnya setahun kemudian baru nikah, dan tiba-tiba oke, khitbah tanggal sekian, nikah langsung Juni. Ya udah oke, kita dukung aja insya Allah. Mudah-mudahan acaranya lancar sampai hari H ya. Amin. Oke, kita masuk aja langsung ke sesi acara intinya, yaitu perkenalan keluarga yang dimulai dari keluarga calon pengantin pria ya, yaitu Fikra Aufa. Untuk perkenalannya akan diwakilkan oleh sepupu saya sendiri, yaitu Gaza. Silakan Gaza. Terima kasih semuanya. Karena saya penuh nyambi, hari ini MC, kakak, sekaligus perkenalan keluarga, saya semua hajar semua, mudah-mudahan dompetnya juga tebal habis ini ya. Oke, kita mulai aja dari keluarga ibu saya dulu. Oh, dari keluarga inti dulu ya. Dari keluarga inti, yaitu ayah saya Herlani Tantura dengan ibu saya, Ibu Erdiantini Daniel. Sebenarnya namanya Erdiantini doang, Daniel itu tuh nama kakek saya. Cuma karena di KTP-nya masa Erdiantini doang satu nama, jadi Erdiantini Daniel. Itu kali ya. Mampu. Kemudian 2 orang anak, yaitu anak pertama yaitu saya sendiri, Gaza Gazini, dengan mempunyai istri saya. Istri saya mana ya? Oh, itu. Istri saya di belakang, Tracy Natuagata. Berdiri. Itu istri saya, Tracy, dan alhamdulillah kami sudah mempunyai 2 orang anak. Anak pertamanya yaitu Shalom Alia Medina atau dipanggil Alia. Alia mana? Dadah. Alia. Oh itu, malu-malu dia di belakangnya. Dan yang kedua anak saya yang paling bagus. Emir. Anak kedua mana Emir? Emir mana? Ya. Yaitu kemudian anak kedua yaitu adik saya Ivi Sabrina Azani atau dipanggil Ivi.
dengan suaminya Muhammad Adi Sabili, dan mempunyai 3 orang anak. Anak pertamanya yaitu Aiba. Dan anak keduanya yaitu Zakia, atau kita biasa manggilnya Dedet sih kalau di rumah. Dedet. Zakia. Dan anak ketiganya yaitu Uzair, sedang tidur ya di stroller. Dan anak ketiganya yaitu Yafin Alfa, anak paling kecil, cucu paling kecil di 2 keluarga besar juga. Jadi makanya semua orang mungkin kaget tiba-tiba paling kecil nikah, cepet banget nikahnya, tiba-tiba nikah aja. Alam ya kan, nggak tahu. Oke, lanjut dari keluarga inti, langsung aja ke perkenalan ke keluarga dari ibu dulu. Ibu saya dulu, kakek dan nenek saya. Kakek saya bernama Umar Daniel rahimahullah taala. Kemudian nenek saya yaitu Siti Sutarmi, pakai Siti nggak sih? Oh enggak ya? Sutarmi dulu. Siti campur dengan nenek maaf. Sutarmi rahimahullah taala dikaruniakan 6 orang anak yang sekarang hanya menyisakan 3 orang anak saja. Dan fun fact-nya, anak-anak yang genap yang meninggalkan kita duluan. Jadi saya anak yang ganjil aja. Untuk diperkenalkan, yang anak pertama yaitu Erwina dan suaminya Ibu Wisnu. Qadarullah mereka tidak bisa hadir karena kita manggilnya Ina dan Udi kemarin kemudian qadarullah baru pulang dari rumah sakit, jadi kondisinya masih belum terlalu fit. Kita doakan mudah-mudahan kondisinya semakin fit ya. Kemudian Udi dan Ina mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertamanya yaitu Adisa Dardiani, atau kita biasa panggil Mbak Disa atau Bisung. Anak keduanya yaitu Zizki Mirzani atau dipanggil Firza. Kita semua sepupuan biasanya manggilnya Abang. Dan istrinya Kak Alita. Dan mempunyai 2 orang anak ya. Yang pertama itu Arsen. Nah, dari namanya kita ketahuan ya, Arsen. Jadi merupakan pendukung Arsenal. Kita doain juga semoga Amin. Kemudian anak keduanya ada Kaya. Nah, itu Kaya di belakang sana. Lanjut. Kemudian anak keduanya yaitu tante kami tercinta, Ervinia atau kita panggil Embe, biasanya sudah meninggal dunia rahimahullah taala tahun 2014 ya, 2014. Kemudian lanjut ke anak ketiga yaitu ibu saya ini anak ketiga. Aku udah diperkenalkan lagi anak-anaknya ya dan suaminya. Kemudian lanjut ke anak keempat yaitu Ricky Rivaldi rahimahullah taala, meninggal tahun 2024 Oktober. Alhamdulillah diwakilkan oleh istrinya ada di belakang yaitu Binurna, namanya Binurna, mempunyai 4 orang anak. Yang mana? Pertamanya itu namanya Saat dan anak keduanya namanya Muskaf. Mereka berdua masih di pesantren ya, dan bisa meninggalkan pesantrennya, jadi berdua tidak bisa datang. Kedua sepupu kami ini Saat dan Muskaf ini merupakan hafiz Quran yang sudah jadi penujus. Alhamdulillah. Kemudian ada anak ketiganya yaitu Fatimah alhamdulillah. Ima. Pura-pura sakit dari pesantrennya, jadi bisa hadir pada hari ini. Kemudian yang anak keempatnya ada Abu Bakar. Mana Abu Bakar? Nah, ini Abu Bakar yang masih main-main. Lalu satu. Kemudian lanjut ke anak kelima. Anak kelimanya itu alhamdulillah hadir paman kami satu-satunya tersisa. Siapa kita manggilnya sekarang Mangnik. Denny Zamanik. Ya, ini Denny Zamanik. Kemudian kita manggilnya dengan istrinya Tante Fanda yang benar-benar tidak dapat hadir pada hari ini, dan juga mempunyai 1 orang anak sepupu kami tercinta yang baru saja meninggal bulan lalu, Rizky Daniel atau berpanggil Tiko rahimahullah. Kemudian anak terakhir yaitu Arde Fakrisi, kita manggilnya Mang Arde. Beliau sudah meninggal, paling pertama meninggal ya sejak tahun 2012. Padahal istrinya juga tidak dapat hadir, dan ada 1 orang anaknya yaitu bernama Almati. Ya, itu dari keluarga ibu saya. Keluarga ibu saya memang tidak terlalu banyak karena sudah sedikit, kemudian anaknya yang belum meninggal jadinya semakin sedikit untuk keluarga ibu saya. Kita lanjut ke keluarga inti, keluarga dari bapak saya, keluarga besar bapak saya yaitu keluarga Abdul Rahman. Ini keluarganya cukup gemuk ya, besar, lumayan besar. Ini mungkin agak
menyita waktu nih perkenalannya. Jadi kakek saya bernama Cecep Abdul Rahman. Benar ya? TJ Cecep kan ya? Abdul Rahman. Kenapa Teh? Karena ejaannya ejaan nama, TJ, jadi Cecep. Nah gitu kira-kira. Cecep Abdul Rahman meninggal tahun 93, jadi sebelum saya lahir, saya belum pernah melihat juga kakek saya. Kita manggilnya apa biasanya cucu-cucunya. Kemudian yang istrinya yaitu Siti Khadijah. Kita biasa manggilnya Emi. Cucu-cucu manggilnya Emi, meninggal dunia pada tahun 2021 kemarin. Menghasilkan 9 orang anak. Wah. Mempunyai 9 orang anak. Yang kita mulai dulu dari anak pertama. Alhamdulillah, Ibu Hanifah anak pertama, atau kita panggilnya Bude, Ibu RT 04 Komplek Jakes 2 Jatibening Bekasi. Mungkin izin Bu, mau ada sambutan dulu Bu, mungkin Bu. Baik. Ibu, kita manggilnya Bude, Kaila inget-inget aja ini. Soalnya abis ini ada kuis ya. Ajar. Ibu Hani, kita manggilnya Bude, dengan suaminya Heru Purnomo, rahimahullahu ta'ala, sudah meninggal juga. Dan mempunyai 2 orang anak, yang pertama yaitu Rizky Handayani, atau kita manggilnya Mbak Kiki di belakang sana. Ya. Dan kemudian ada anak keduanya sudah meninggal juga, Mas Ilham, rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita lanjut kepada anak kedua, yaitu Wak Popi. Nah ini Wak Popi nih, yang ungu-ungu seger ya di sebelah kiri kita. Ya ini Wak Popi, anak kedua, mempunyai 3 orang anak ya. Yaitu yang pertama ada Hengki, kita manggilnya Kak Eki di belakang sana, dengan istrinya Teh Silva. Kemudian mempunyai 1 orang anak, yaitu Klarinda, Teteh Kla ya, ada di belakang sana. Jadi kalau Kak Eki bersanding sama Kla nih, dianggapnya kayak istri kedua nih. Karena udah tinggi banget. Wah, izin. Kemudian lanjut untuk anak kedua. Oh iya. Namanya. Saya sampai lupa ketinggalan. Suaminya Wak Popi yaitu M. Yusuf. Kita manggilnya Wak Ucup. Sudah meninggal juga rahimahullahu ta'ala. Maaf agak ketinggalan dikit lupa. Kemudian yang keduanya Wak Popi yaitu Teteh Hira dan Om Ade. Kita manggilnya Teteh Hira dan Om Ade. Qadarullah tidak dapat hadir karena dinas di Lombok. Diwakilkan oleh anaknya yang pertama yaitu Upa. Pasha. Ini cicit pertama dari Imi ya. Jadi udah kuliah. Nah, kemudian anak keduanya Teteh Hira itu Mika ikut Teteh hijrah ke Lombok sana. Kemudian ada anak ketiganya dari Wak Popi yaitu Teh Tita sama Rizky, ya itu di belakang sana. Mempunyai 2 orang anak yaitu Riu, mana Riu? Riu sama yang anak keduanya Hana. Ya itu dia kira-kira, kelihatan ya dikit. Kemudian lanjut dari anak kedua kita lanjut ke anak ketiga yaitu Waherman dan Uwalia ya di sebelah sini, Waherman dan Uwalia anak ketiga. Mempunyai 2 orang anak yaitu anak pertamanya Teh Indri di belakang sana dan suaminya Mas Hendra. Kemudian anak keduanya Indra dan Akil di sebelah sana. Yang mempunyai 2 orang anak juga yaitu Zaina dan Zada yang keduanya. Itu tadi saya baru hafal tuh anak keduanya Indra. Siapa ya? Oh iya Zada. Soalnya kita kalau bagi-bagi THR biasanya karena saking banyak cucunya jadi kita bisa nulisnya Indra 2, Cika 2, Gaza 3 gitu lah kira-kira. Saking banyaknya terus suka lupa ya. Kita lanjut ke anak keempat. Anak keempatnya Waheri rahimahullahu ta'ala sudah meninggal, diwakilkan oleh istrinya ada di sini yaitu Wayani sebelah sini. Jadi ini rata-rata orang komplek Depkes 2 Jatibening ya. Ini oh iya, fun fact ini ibunya Alfa waktu kecil nih. Jadi Alfa itu sering banget main di rumahnya Wayani sama Waheri, diajak ke taman safari, dibeliin baju segala macem. Pokoknya nih, pokoknya dekat banget dulu Alfa sama Wayani. Pokoknya dibawa kemana-mana. Pokoknya suka ngilang pasti di rumah Wayani. Dulu Alfa gitu tuh. Mempunyai 2 orang anak yaitu anak pertamanya Teh Vina di belakang dan suaminya Mas Ari ya. Dan mempunyai 2 orang anak yaitu anak pertamanya Keila, ini yang
sama yang namanya Keila. Ini cicit kedua ya, habis Rasya. Kemudian anak keduanya yaitu Vio. Pio. Itu Vio juga. Kemudian anak keduanya Wahri dan Wahri itu ada Gali. yang paling ganteng di keluarga kita ya, yaitu Gali Hikmawan. Dan Itu Gali. Gali ya. Ya. Mungkin masih kosong. Masih bisa disewakan. Oh iya, dengan anaknya Alika ya? Al-Malika ya? Nama anaknya Al-Malika. Kemudian kita lanjut ke anak kelima. Nah, anak kelima Walina yang qadarullah tadi pagi dilarikan ke IGD ya karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan Walina diberi kesembuhan dengan sembuhan total yang tidak menimbulkan penyakit lainnya. Amin. Amin Allahumma amin. Kemudian juga suaminya Wazakir yang baru meninggal rahimahullah taala pada Januari 2026. Mempunyai 4 orang anak. Anak pertamanya yaitu Andika namanya. Beliau qadarullah tidak dapat hadir karena mengantar Walina ke rumah sakit bersama istrinya Kadiba. Kemudian mempunyai 2 orang anak yaitu AB dan Candice. Kemudian anak keduanya Walina yaitu Angga dan Katiara. Beliau tidak dapat hadir ke sini karena tanggal 12 Mei kemarin sudah pergi ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Kita doakan semoga perjalanan hajinya lancar dan diterima amal ibadah hajinya. Amin. Angga Tiara mempunyai 3 orang anak. 1 anak pertama yaitu Kana, anak keduanya Kylie, dan ketiganya Demars. Untuk anak ketiganya yaitu Caca. Tadinya sih hadir ya, bisa hadir cuman qadarullah kayaknya karena Walinanya juga sakit jadi mungkin tidak dapat hadir pada hari ini. Dengan suaminya Denny mempunyai 2 orang anak yaitu Zain dan Kinan. Kemudian anak terakhirnya Walina, Cika juga qadarullah tidak dapat hadir. Dengan suaminya Andi mempunyai 2 orang anak yaitu Nara dan Kiara. Kita lanjut ke anak ke-6 yaitu Waheru dan Uwadina di sebelah kiri sini sama-sama memakai baju abu-abu. Kemudian mempunyai 2 orang anak. Anak pertama yaitu Herdi di belakang sana. Dan istrinya Rina atau kita manggilnya Momo sih biasanya. Ika Momo. Mempunyai 1 orang anak yaitu Ganes. Ganes. Nah, Ganes itu fun fact. Berdiri. Fluent ya Mandarinnya. Ganes berdiri. Ganes. Cuci pak. Asik. Iya itu kira-kira. Kemudian anak keduanya yaitu Nia di belakang sana juga. Dia ini jabatannya cukup bagus ya di perusahaannya sekretaris, di keluarga juga sekretaris. Asik. Kemudian lanjut ke anak ketujuh yaitu Wahendra ya di sebelah kiri kita, Wahendra. Mama. Kemudian istrinya yaitu Wayani. Wayani. Namanya hampir sama, Yani Yuni. Wayuni mempunyai 2 orang anak yaitu yang pertama Andra nih yang sebelah sini. Sebelah kita ini. Ya. Kemudian anak keduanya yaitu Amel. Dek. Ya, itu Amel di belakang sana. Kita lanjut ke anak ke-8, lumayan udah mulai berkeringat dan lumayan haus nih. Anak ke-8 yaitu Wayuke. Wayuke sebelah sana. Tante Yuke. Mempunyai suami Om Iwan rahimahullah taala sudah meninggal dunia dan mempunyai 2 orang anak yaitu anak pertamanya Henry atau kita panggil Endi. Dan istrinya Intan di belakang sana juga mempunyai 2 orang anak. Yang pertama yaitu Yasmin ada? Oh ada ya Yasmin dan anak keduanya yaitu Bena. Kita Benanya lanjut mana? ke Malu. yaitu Yuri. Yuri. Ada Yuri di belakang sana dan suaminya Faisal mempunyai anak tuh yang digendongnya namanya Ezel. Dan sampailah kita ke anak ke-9 yaitu bapak saya. Nah bapak saya itu paling kecil. Jadi kalau Kaila sebenarnya hafalinnya gampang Kaila. Pokoknya ini Bude nih, dan sebelah sini Bude. Sisanya panggilnya Wak. Kalau nggak tahu namanya ya udah ntar aja dulu. Wak, ya gitu. Itu Tracy juga gitu dulu. Bude, Wak, ya siap. Waktu pokoknya untuk hafalinnya. Pokoknya gitu kira-kira. Di sini saya juga mau memperkenalkan bapak mertua saya dan ibu mertua saya yang alhamdulillah dapat hadir pada hari ini. Bapak mertua saya yaitu Bapak Saiful Anwar, biasa dipanggil Pak Wawan, dan ibu mertua saya yaitu Ibu Sri Haryati atau dipanggilnya Ibu Adi. Mempunyai 4 orang anak
yaitu anak pertama Teteh Putri, qadarullah tidak dapat hadir dengan suaminya Budi, dan mempunyai 2 orang anak yaitu Safia dan Ejaz. Kemudian anak keduanya yaitu istri saya sendiri. Kemudian anak ketiganya hadir yaitu Gadis, Gadis hadir, dan anaknya Aska ya. Nah, Ada. Ini merupakan musuh bebuyutannya Emil ya. Jadi selalu berantem kalau kemanapun berada dia pasti rebutan ini, rebutan itu, berantem gitu. Kemudian anak keempatnya yaitu Farah. Nah, itu Farah juga masih kosong, bisa mungkin kalau misalnya ada kontrakan kosong. Kemudian dari keluarga Billy, jadi dari kalau keluarga Billy itu bapak ibunya qadarullah tidak dapat hadir karena tempat tinggalnya lumayan jauh ya, jauhnya pakai caps lock, jauh banget di Kalimantan soalnya. Jadi qadarullah tidak dapat hadir pada hari ini. Tadinya diwakilkan oleh adiknya ada Maryam dan Kak Aris, warga komplek DPS 2 juga Jati Bening. Mungkin belum datang, tadinya sih mau datang tapi belum sempat datang. Oke, sekian karena saya udah cukup lumayan capek dan lelah ya. Kita serahkan mungkin ya habis ini perkenalan dari keluarga calon pengantin wanita yang akan diwakilkan oleh Ibu Andria ya. Untuk perkenalan keluarga calon pengantin wanita. Untuk Ibu kami persilakan. Itu aja buang. Kabar ya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hanan beserta Ibu dan Alfa serta keluarga besar yang sudah hadir di sini. Tadi setelah saya dengar perkenalan dari pihak keluarga Alfa lumayan banyak, jadi saya agak minder soalnya saya kebetulan punya keluarga nggak terlalu banyak juga gitu. Tapi nggak apa-apa, kesempatan yang berharga ini tetap harus dimanfaatkan untuk kita bisa memperkenalkan keluarga saya yang sudah hadir di sini. Pertama saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Andrea Haryani. Biasa saya dipanggil di lingkungan pertemanan itu Andrea. Tapi kalau di rumah saya dipanggilnya Ari. Ari atau Hari biasanya dari nama yang sebelum itu. Mungkin pertama saya ingin memperkenalkan keluarga ini saya dulu. Saya datang ke sini didampingi dengan suami saya, yaitu Bapak Sudarmadi. Biasa dipanggilnya Bapak Didit, nggak nyambung juga ya. Kemudian kami dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama anak kami adalah putra, yaitu Raihan Satrio Darmadi. Silakan Pak. Biasa dipanggil Raihan. Kemudian kami juga seorang putri yang sudah dikenal juga ya tadi, Haila Aisyah Maharani. Yang insya Allah sebentar lagi juga akan dipersunting oleh Ananda Alfa. Kemudian untuk orang tua kami, kalau dari pihak saya sudah semuanya sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Tapi kami masih punya 1 orang tua, yaitu seorang ibu dari pihak suami saya yang hari ini juga hadir ya. Beliau bernama Ibu Elsa Wardani. Maaf, beliau tidak bisa berdiri karena itu roda ya. Biasa beliau dipanggilnya Ibu Elsa. Kami tinggal di lingkungan Jatimakmur Pondok Gede. Jadi nggak terlalu berjauh, tidak terlalu jauh dengan tempat tinggalnya Ananda Alfa. Kemudian untuk adik-adik saya yang hadir di sini serta keponakan-keponakan saya ini 5 bersaudara. Saya adalah anak pertama. Kemudian adik-adik saya yang kedua sudah meninggal dunia, bernama Bibi Setiawan.
dan almarhum memiliki seorang istri bernama Ibu Suryati yang juga hadir di sini, dan juga memiliki 3 orang anak, 2 putra dan 1 putri. Yang hadir di sini 1 orang putra beserta istri dan anaknya, yaitu Muhammad Iksan, kemudian istrinya Pipit, dan anaknya Gilang. Terus adik saya yang kedua seorang perempuan, tapi kodarullah hari ini tidak bisa hadir karena tempat tinggalnya berjauhan, yaitu di Kalimantan, Balikpapan. Kemudian lanjut yang adik saya yang ketiga, seorang putra bernama Yudi Tamara, biasa dipanggil Yudi, dan hari ini hadir bersama istri, yaitu Ibu Yana Ghazali. Kemudian lanjut adik saya yang terakhir perempuan, yaitu Faradila Nuraini, hadir juga dengan keluarganya, suami dan anak-anaknya, yaitu suaminya Bapak Adi Wibowo. Kemudian untuk anaknya yang pertama putri bernama Nadira Husna, dan anaknya yang lelaki bernama Muhammad Uwais. Seperti yang saya bilang tadi, keluarga kecil saya cukup hanya itu. Sedangkan untuk keluarga dari suami, karena suami juga memiliki hanya 1 orang kakak, karena mereka 2 bersaudara. Ternyata kakaknya juga kodarullah sudah meninggal dunia juga, dan kebetulan istrinya pun juga tidak bisa hadir. Jadi singkat hanya itu yang bisa saya kenalkan untuk dari pihak suami. Mungkin lebih kurangnya itu. Oh maaf, ada yang kelewat ternyata. Padahal keluarga cuma sedikit, ternyata kelewat juga. Mohon maaf ya Nabila. Ini Nabila Febriani, anak dari Ibu Suryati. Baik, itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini yaitu perantara Alfa dan Gaila, yaitu Ummu Ikram, Bunda Ikram atau Bu Shanti, mungkin bisa berdiri. Ya, ini Ikram dan suaminya, dan juga Ikram, ini murid saya sendiri. Ya, mungkin itu aja. Saya izin gunakan ini karena ada nama-nama yang saya ingin sebutkan karena saya pelupa. Jadi semoga tidak mengurangi hikmat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hari ini kami berkumpul dengan hati yang penuh harap, memohon ridho-Mu untuk rencana suci pernikahan adik kami, saudara dan saudari kami, yaitu Fikrah Aufa dan Kaila Aisyah Maharani. Allahumma yassir wa la tuassir. Ya Allah, mudahkanlah dan jangan Engkau persulit. Lancarkanlah setiap tahapan menuju hari pernikahannya. Berikanlah kemudahan dalam urusan administrasi, persiapan fisik, hingga kelapangan hati bagi kedua mempelai dan kedua keluarga besar. Jauhkanlah segala aral melintang dan ganti setiap lelahnya menjadi lillah. Allahumma ja'al hadza aqdan mubarakan. Ya Allah, jadikanlah akad yang akan diikrarkan nanti sebagai ikatan yang penuh berkah. Jadikanlah rumah tangga mereka kelak rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karuniakanlah kepada mereka keturunan yang qurratu a'yun,
yang soleh dan soleha, yang menjadi pejuang agamamu, ya Allah sang pemilik hati. Alif baina qulubina, satukanlah hati kami, keluarga besar Bapak Herlan Intan Pura dan Ibu Erdiantini dengan Bapak Saudara Nadi dan Ibu Andria Haryani. Jadikanlah pernikahan ini sebagai wasilah untuk mempererat tali silaturahmi, menyatukan dua keluarga dalam naungan cintamu. Allahumma a'idhuma minasyaitan, ya Allah lindungilah rumah tangga mereka dari bisikan syaitan yang merusak. Jauhkanlah mereka dari perselisihan yang sia-sia, dari rasa curiga yang tak berdasar, dan dari fitnah dunia. Jika terjadi riak dalam perjalanannya, jadikanlah sabar dan syukur sebagai kemudi yang menyelamatkan mereka kembali ke pelabuhan kedamaian. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustazuna Muhammad Hadi Sabili hafizallahu taala. Baik, dengan berakhirnya doa, maka kita lanjutkan ke sesi yang paling penting dari acara hari ini, yaitu sesi MBG, makan bergizi gratis, yang di sebelah kanan saya. Sehabis ini sudah tidak ada acara lagi, tapi mungkin setelah acara akan ada omongan sedikit dari panitia ya untuk bagaimana pelaksanaan pada hari H nanti. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang banyak untuk para tamu undangan di sini yang telah hadir, Om, Uwa, Tante, sepupu, ponakan yang sudah hadir. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan, keberkahan untuk kita, keluarga besar semua. Amin, Allahumma amin. Baik, dengan ini saya tutup. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.